Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam sektor transportasi laut. 90% perdagangan internasional melalui laut dan 40%-nya melewati perairan Indonesia. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut sudah menjadi sosok bapak pembina untuk anak-anak bangsa sejak 1964. Kami berkomitmen dan berdedikasi tinggi untuk melahirkan anak-anak bangsa yang punya kompetensi, berdaya saing tinggi, dan berprestasi. Bincang menarik seputar transportasi. Mangga mana lagi enaknya dimakan sendiri. Cakep. Kembali lagi di podcast Binari. Bincang menarik seputar transportasi. Nah, balik lagi hari ini Sobat BPSDM Perhubungan sama saya Teca. Dan kita sudah memasuki episode yang ke-6 ya kalau nggak salah. Wow, udah banyak sekali. Hebat. Dan tentunya hari ini juga bintang tamu kita khusus banget nih. Akan ngobrol-ngobrol banyak dengan kita tentunya. Ada siapa? Ada Bapak Ahmad. Sudah kelihatan belum ya Pak Ahmadnya ya? Yang luar biasa hari ini Pak Ahmad. Baik, apa kabar? Terima kasih Heca sudah bisa diundang di podcast yang ke-6 nih ya. Yang ke-6 ini Pak. Padahal sudah lama rencananya. Gak apa-apa, alhamdulillah bisa terlaksana yang ke-6. Gak apa-apa kan mungkin karena kesibukan Bapak juga jadi alhamdulillah hari ini bisa bergabung sama kita ya Pak Ahmad. Kembali terima kasih diberi kesempatan nih. Siap, nanti hari ini kita akan ngobrol-ngobrol banyak ya Pak. Oke. Karena mumpung Bapak ada waktu juga, terima kasih sudah meluangkan waktu. Jadi Pak Ahmad ini adalah Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut ya Pak ya. Kantornya sama di BPSDM Perhubungan juga ya Pak, satu Medan gedung. Merdeka Timur. Medan Merdeka Timur, itu dia Sobat BPSDM Perhubungan. Nah kayaknya Pak Ahmad Sobat BPSDM ini ada juga beberapa yang nggak tahu tentang Pusbang Laut itu seperti apa, tugasnya ngapain. Pak Ahmad bisa jelasin? Baik, terima kasih Heca. Ya, kami dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut mempunyai tugas terkait dengan penyusunan kebijakan teknis. Oke. Itu masalah pengembangan sumber daya manusia bidang transportasi laut. Jadi kami itu diberi tugas untuk pembina teknis lembaga-lembaga pendidikan baik di bawah Kementerian Perhubungan maupun lembaga-lembaga pendidikan di bawah Kemendikbud maupun swasta. Jadi membuat suatu pedoman dalam hal pengabdian masyarakat dari lembaga pendidikan pembina teknis kita dalam hal sertifikasi, standarisasi, akreditasi, juga rekomendasi pendirian lembaga pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan adanya 8 standar. Oke. Jadi itu tugas dari kami sebagai pembina teknis untuk pengembangan sumber daya manusia bidang transportasi laut. Oke, berarti nggak cuma di bawah Kemenhub aja ya Pak ya? Banyak. Yang bisa dibilang swasta lah ya juga ada juga. ada Itu juga. kurang lebih totalnya ada berapa banyak tuh Pak? Berapa sekolah? Kalau kita itu di bawah Kementerian Perhubungan sendiri ada 12. Oke. Jadi ada Aceh, Malahayati. Dari Aceh Pak sampai paling timur. Pada ujung timur di Politeknik Pelayaran Sorong dan Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara. Oke. Itu yang terkait dengan perguruan tinggi kementerian lembaga. Kalau yang terkait dengan perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di bawah Kemendikbud itu ada 21. Begitu juga kita diperintahkan, diberi tugas sebagai pembina balai training center itu ada 42 dan juga di SMK pelayaran ada 35. Termasuk SMK juga. Berarti standarnya kayak dari mulai kurikulum, kemudian instrukturnya itu distandarkan semua oleh Pusbang Laut ya Pak? Seluruhnya tugas dari
kita sebagai pembina teknis. Oke, berarti mau diklatnya di Kemenhub maupun non Kemenhub yang sudah terakreditasi atau diberikan rekomendasi ya Pak oleh Betul, Pusbang Laut itu standarnya semuanya sama ya Pak ya? Ada 8 standar itu, baik standar administrasi maupun standar teknis, standar pelaksanaan, standar pendidik, standar pelaksanaan, standar sarana, standar pelaksana, standar prasarana. Banyak, ada 8 Banyak ya. standar yang harus kita pertahankan dan itu melalui evaluasi. Oke, nah Pak ini barangkali juga agak mau tahu juga nih tentang karena kan di Kemenhub itu kan ada Direktorat Laut juga ya Pak ya, Direktur Teknis. Nah itu irisannya gimana Pak dengan Pusbang Laut gitu? Apakah karena kan mereka juga kalau nggak salah memberikan ini juga kan Pak ya izin pendirian diklat dan sebagainya barangkali. Jadi di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut itu salah satunya yang beririsan dengan kita adalah Direktorat Perkapalan dan Kepelautan. Oke. Nah itu pembagian tugas dan fungsinya itu mari kita urut coba ya dari Flag State Administration. Kita ini sebagai anggota International Maritime Organization. AIMO ya Pak ya. Nah, jadi AIMO itu yang mengatur. Kita pertahankan itu penilaian status negara whitelist AIMO itu untuk melaksanakan kewajiban sebagai negara International Maritime Organization itu kita. Terus yang kedua tentunya pembagian tugas dan fungsi ada regulator keselamatan transportasi laut yang ada di Indonesia. Itu kita melalui suatu regulasi yang terkait dengan keselamatan pelayaran dan operasional bidang pelayaran, kemaritiman, kapal dan penyiapan fasilitas di area kerja pelabuhan serta pengawasan administrasi kepelabuhanan dan terkait sama kita tentunya SDM, aparatur, pengelola pelabuhan dan pengawas keselamatan pelayaran. Berarti kalau bisa kita simpulkan ya Pak secara sederhana sebenarnya dengan Direktorat Laut adalah direktorat itu khusus ke segala teknis pelaksanaannya tapi khusus SDM dan semua standarisasi yang ada di dalamnya itu di Pusbang Laut gitu ya Pak. Jadi Perhubungan Laut itu bekerja berdasarkan Undang-Undang 17 Undang-Undang Pelayaran tahun 2008 tentang pelayaran. Apa itu? Di dalamnya terkait dengan aspek keamanan, keselamatan, perlindungan lingkungan maritim. Nah 3 ini yang terkait sama kita. Kita mempunyai tugas terkait dengan penyiapan dan pengembangan dari SDM itu sendiri. Oke, baik. Pak Ahmad udah berapa lama Pak menjadi Kapus? Saya di Kapus sejak Maret tahun 2023. Sebelumnya juga Direktur BP3IP selama 1,5 tahun juga. Sebelumnya saya pernah di Perhubungan Laut sebagai Direktur KPLP selama 3 tahun. Di laut terus gitu ya Pak? Belum. Belum. Saya Oke, pernah kita di dulu Litbang, pernah di penelitian dan pengembangan sebagai Kapus juga pernah setahun. Sebelumnya saya juga pernah di Sekjen dan yang lama saya di Inspektorat Jenderal. Itu udah sebagai paham betul ya Pak auditor ya? sampai pada menjadi inspektur. Oke, nah sekarang kan tadi Bapak udah beberapa tempat terus beberapa menceritakan tentang Pusbang Laut selama kurang lebih 1 tahun, hampir mau 2 tahun ya Pak ya berarti ini. Apa sih Pak tantangan terbesarnya dengan segala tupoksi yang ada ini di Pusbang Laut? Tantangan terbesarnya adalah target ya. Target dari kualitas dan kuantitas yang harus kita jaga dan harus kita pertahankan. Targetnya tuh dilihat dari apa nih Pak? Saat Serapan ini lulusannya jumlah kah, pelaut di Indonesia berdasarkan data dari Kemenkomarves itu tahun 2022 itu 1,2 juta. 1,2 juta pelaut yang aktif. Yang aktif, baik yang bekerja berdasarkan bendera Indonesia maupun di asing. Dan jangan lupa dari 1,2 juta pelaut itu berkontribusi terhadap PDRB per tahun sebesar 151,2 triliun. Luar biasa. Dan saat ini tahun 2024 dari 1,2 itu sudah meningkat menjadi 1,4 jumlah pelaut. Tantangannya, challenge-nya tahun 2026 itu harus menjadi 2 juta pelaut. Kenapa? Karena kita di urutan kelima, ranking kelima. Ranking kelima atas apa nih Pak? Atas pencetak para pelaut di dunia. Wow, yang kelima. pertama Cina, Rusia, Ukraina,
India, yang pertama Filipina, sorry. Oke. Yang pertama Asia- adalah Asia juga ya, Pak? Filipina. Makanya kita nggak boleh kalah sama Filipina. Filipina kecil ya, Jumlah Pak. penduduknya Harusnya kita- lebih ya, betul besar. sekali. Yang kedua adalah Cina. Yang ketiga Ukraina, Rusia, baru Indonesia. Indonesia. Keren Mudah-mudahan ini sekali. akan meningkat terus. Berarti yang tadi Bapak ceritain semua itu lulusannya kebanyakan dari kita paling 1,2 juta itu sebagian besar lulusan dari kita atau Dari semuanya itu dari kita semua? Dari seluruhnya. Yang Oke. seperti yang saya sebutkan dalam angka tadi, Oke. baik dari lembaga pendidikan kita di bawah Kementerian Perhubungan maupun di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun dari perguruan tinggi swasta juga itu di bawah Berarti pembinaan kita. Challenge-nya tadi Bapak bilang kan targetnya untuk mencapai itu harapannya nanti bisa sampai 2 juta ya Pak? Mudah-mudahan Mudah-mudahan. dengan meningkatnya menjadi 1,4 juta menjadi 2 juta itu kan berarti akan lebih banyak berkontribusi Betul, terhadap pasti tantangannya PDRB. juga akan lebih berat dong ya Pak? Menurut Pak Ahmad nih apa nih tantangan nanti terbesarnya untuk bisa mencapai target itu? PR-nya apa sih kira-kira di Pusbang Laut nih Pak? Yang paling menarik tantangannya adalah kita sosialisasi bahwa menjadi pelaut itu enak, bagus, pendapatannya tinggi. Dan Saya jadi pelaut berkontribusi. aja Pak habis ini kayak langsung tertarik menjadi Nah, pelaut ya. pendapatannya tinggi, bisa kemana-mana. Bukan cuma di dalam negeri, bisa membawa kapal, menjadi awak kapal, menjadi nahkoda kapal, sampai kemana-mana di luar negeri. Betul, karena banyak yang nggak tahu jadi memang harus disosialisasikan Ya, ya Pak. itu. Kayaknya mungkin orang mikirnya tuh jadi pelaut itu akan tinggal terus di laut terombang-ambing gitu kan. Udah terombang-ambing kehidupan gitu Pak. Lebih lagi terombang-ambing sama ombak di tengah laut. Tapi ternyata nggak tahu betapa serunya sebenarnya jadi seorang pelaut gitu ya Pak ya. Jadi itu biasanya kalau di kita itu kebanyakan kan dari Sulawesi, Bugis itu terkenal dengan pelautnya yang ulung. Apa, Sampai mahasiswa sekolah juga? kita di Sulawesi banyak itu. Oh iya. Ada Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, ada Politeknik Pelayaran Barombong, ada di Sulawesi Utara. Nah, itu lebih banyak lagi, bagi swasta juga ada lagi. Oke, Di itu daerah di Sulawesi Tapi memang sekarang paling sudah besar. lebih merata lagi ya. Kita dari Kementerian Perhubungan sudah banyak juga membuka. Itu Malahayati, Banten juga sudah kita buka, Manado, Sulawesi Utara juga sudah kita buka, di Sorong sudah bisa kita buka. Jadi jangan lupa yang swasta-swasta juga banyak. Di Ambon ada, di Sumatera Utara juga banyak. Karena memang peminatnya banyak ya Pak. Ya kita tahu Itu. juga Indonesia aja negaranya perairan ya Pak. Iya, Jadi kayaknya SDM laut memang sangat-sangat diperlukan dan marketnya mungkin lebih besar juga Jangan gitu. lupa lulusan kita, alhamdulillah setiap tahun 100% terserap. Itu baru mau saya tanyain Bapak udah jawab ya. Nah, itu kebanggaan kita. Betul. Pada saat kita mensosialisasikan, mencari peminat bagi calon-calon pelaut ini, nah itu yang kita ungkapkan bahwa sebelum lulus saja perusahaan-perusahaan pelayaran, asosiasi-asosiasi itu sudah berebut datang ke kampus-kampus kita. Oke. Selain di luar negeri juga ya, tadi pagi kita rapat dengan Belanda. Itu juga untuk penyerapan meminta, lulusan juga? Ya, sekarang kan adanya Rusia dengan Ukraina kan Ya. biasanya awak kapal itu tidak bisa menyatu. Nah ini akan cari penggantinya dari kita. Oke. Nanti itu sudah datang ke kita. Nah ini tadi menarik banget ya Pak, 100% berarti tiap tahunnya terserap. Alhamdulillah, Nah terserap. itu apa yang dilakukan Pusbang Laut? Artinya apakah ada kerjasama tersendiri kah? Atau memang dicari oleh mereka atau ada koneksi khusus bagaimana tuh Pak? Kita tidak bisa bekerja sendiri ya. Stakeholder di dalam negeri itu banyak. Oke. Asosiasi-asosiasi, perusahaan-perusahaan pelayaran, kita tarik, kita undang ke kampus-kampus untuk datang melihat kesiapan kita, kualitas kita, laboratorium kita yang sangat lengkap dan banyak. Begitu juga dengan simulator-simulator. Seluruh kampus kita simulatornya juga Sudah dilengkapi lengkap. dengan semua fasilitas yang Standar dibutuhkan. itu, sarana prasarana juga lengkap. Begitu juga dengan tenaga pengajar ya. Tenaga pengajar kita kirim sampai ke luar negeri untuk studi banding dan belajar. Baru habis itu nanti Datang menyampaikan ke kita, ilmunya ke sini ke kampus lagi gitu dia ya Pak? lebih berkualitas lagi. Wow luar biasa Pusbang Laut. Berarti ini sih yang paling menarik adalah bagaimana menarik
antusiasme nih para sobat BPSDMP ya Pak. Ngapain sih kayaknya perlu ke laut gitu mungkin belajarnya. Ternyata memang serapannya sangat tinggi sekali gitu dan Alhamdulillah. dan Ini yang menyerap itu perusahaan dalam negeri maupun asing ya Pak ya. Berkat dukungan dari pimpinan kita, dukungan Betul. dari Bapak Menteri Perhubungan yang luar biasa, juga dari asosiasi-asosiasi stakeholder kita, perusahaan-perusahaan pelayaran yang selalu dukung dan berharap banyak dari kita. Betul, karena ya memang we cannot work alone ya Pak. Pasti bekerja sama dari para stakeholder juga. Menjawab tantangan perkembangan era industri maritim. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut bersama UPT Matra Laut menghadirkan 52 diklat keterampilan baru non-STCW. STIP Jakarta, diklat perantara jual beli atau sewa kapal. Diklat Tanker Management and Self-Assessment atau TMSA. The Marine Edge to Navigation Technician Program atau diklat sarana bantu navigasi untuk teknisi. The Marine Edge to Navigation Manager Program atau diklat sarana bantu navigasi untuk pengelola. The Marine Edge to Navigation Master Program atau diklat sarana bantu navigasi untuk manajemen. BP3IP Jakarta, diklat ahli perawatan dan perbaikan peti kemas, diklat operator pembersihan peti kemas, dan diklat ahli perencanaan dan pengemasan peti kemas. PIP Makassar, diklat Ship Cook, diklat Food Handling, diklat Food Safety, diklat Ship Steward, diklat Crewing Management Basic, dan diklat Crewing Management Advance. Poltekpel Banten, diklat Teli Mandiri, Teleman, Supervisor Teli, dan Manajer Teli. BPPTL Jakarta, diklat Shipping Management, diklat Internal Audit, diklat Shipping Agency, diklat Pandu tingkat 1 dan Refreshing Pandu tingkat 1, diklat Pandu tingkat 2 dan Refreshing Pandu tingkat 2, diklat Pandu Laut Dalam dan Refreshing Pandu Laut Dalam. Poltekpel Surabaya, diklat perawatan dan perbaikan kapal mengapung, Ship Checker bidang konstruksi. Diklat perawatan dan perbaikan kapal mengapung, Ship Checker bidang mekanik. Diklat perawatan dan perbaikan kapal mengapung, Ship Checker bidang elektrik. Diklat perawatan dan perbaikan kapal mengapung, Ship Superintendent. Diklat helper teknisi inflatable life raft. Diklat helper teknisi pemadam kebakaran atau PMK portable. Diklat helper teknisi lifeboat. Diklat helper teknisi marine evacuation system atau MES. Diklat helper teknisi pemadam kebakaran CO2 system. Diklat helper teknisi GMDSS. Diklat helper teknisi voyage data recorder dan simplified data recorder. PIP Semarang, diklat Internet of Things atau IoT dan diklat Healthy Lifestyle. Poltekpel Malahayati, diklat Safe Morning Operation dan diklat Safe Crane Training. Poltekpel Sumbar, diklat Maritime Toolbox Training dan diklat Engine Foreman Training. Poltekpel Sulut, diklat Safety Leadership dan diklat Speak Up for Safety. Poltekpel Barombong,
Diklat Basic Ship Inspection Reporting Program Zaire Training dan Diklat Advanced Ship Inspection Reporting Program Zaire Training. Poltekpel Sorong. Diklat Seafarers Mental Health Awareness. Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut bersama UPT Matra Laut dengan slogan Pro Prestasi menyiapkan SDM Maritim Unggul berdaya saing global. Nah, sekarang kita ngomongin beberapa diklat nih Pak yang diselenggarakan oleh UPT atau seluruh perguruan tinggi laut nih. Kan saya dengar juga ada diklat STCW, ada non STCW. Nah, itu apa itu bedanya Pak itu yang gitu? menarik itu. Jadi gini, kalau kita berbicara masalah non STCW, diklat non STCW harus tahu dulu STCW Iya, itu apa. STCW itu apa dulu Jadi, tuh Pak? STCW itu adalah Standard of Training Certification and Wastekeeping for Seafarer. Adalah pelatihan dan sertifikasi pelaut yang diatur oleh Konvensi Internasional tentang standar pelatihan. Jadi sudah diatur dulu oleh standar-standar internasional. Kalau diklat non STCW itu pelatihan sertifikasi yang tidak mengikuti standar STCW, namun itu dibutuhkan dalam aspek keamanan, keselamatan, pelindungan lingkungan maritim maupun dari pelayanan itu dalam rangka menjawab tantangan perkembangan industri maritim yang belum diatur oleh STCW. Nah, ini menarik nih Pak. Jadi intinya nih kalau saya secara umum lah ya, secara gamblangnya STCW itu kan banyak diatur oleh AIMO kali ya Pak ya. Nah, kalau non STCW belum. Lalu dasar untuk membuat standar STCW itu apa tuh Pak? Karena kan itu menjawab tantangan market sepertinya ya. Nah itu bagaimana tuh Pak, refernya kemana? Pertama kita sudah mempunyai suatu acuan seperti tadi yang saya sebutkan di awal, ada 8 standar itu yang kita pertahankan dalam mengevaluasi. Dalam membuat diklat-diklat non STCW ini sesuai dengan kebutuhan perkembangan industri itu, inisiasinya itu ada dari Perhubungan Laut sendiri, dari asosiasi, dari BUMN, selain dari internal kita sendiri ya, keinginannya itu. Jadi sebenarnya sudah ada sekitar 47 diklat non STCW yang ada. Yang sudah terlaksana, itu di seluruh kampus? Seluruhnya. Baik Kemenhub maupun non Kemenhub? Betul, namun seiring dengan perkembangan kebutuhan di industri maritim kita menyesuaikan. Ada banyak diklat-diklat yang ada 52 yang baru kita selesaikan baik dari naskah akademis, kurikulum, silabus, bahan ajar sampai kepada standar-standar yang lain yang kita persiapkan. Termasuk pengajarnya berarti kan harus disiapin baru juga ya Pak? Pengajarnya ini harus dipersiapkan, dia harus mengikuti diklat TOT. Jadi itu yang sudah dipersiapkan. Alhamdulillah ada 52. 52 yang terlaksana tadi 47. Launching dan dilaunching oleh Pak Menteri Perhubungan. Yang 47 yang dulu. Oh ya sebelumnya? Sebelumnya. Berarti ini tambah lagi? Ini tambahan. Tambah lagi 52? 52. Oke. Saya beri contoh sesuai dengan kebutuhan di industri maritim ya. Diklat non STCW kepelabuhanan. Iya. Terus ada Inapotnet. Ada diklat perawatan kapal, banyak ya. Ada diklat pemanduan, ada diklat yang terkait dengan pelayanan sampai kepada diklat psikok. Terus ada diklat yang terkait dengan penanggulangan pencemaran, ini kan dibutuhkan oleh dunia maritim, dunia swasta. Terus dari 52 itu minggu depan ada 7 ini diklat pemanduan yang akan sudah kita laksanakan. Oh, sudah mau dilaksanakan diklatnya, tapi yang lainnya udah sampai naskah akademik dan lain sebagainya. Ada diklat yang bekerja sama dengan Cina. Oke. Ada diklat nantinya yang pemeriksa alat-alat keselamatan di atas kapal. Berarti itu dibutuhkan itu. Oke. Oleh pihak-pihak stakeholder kita. Dan jangan lupa dari 52 diklat itu bisa menambah pendapatan. Nah itu dan sih paling penting. Menambah tenaga kerja. Betul. Jadi menambah efeknya pendapatan itu berarti masif. Menambah pendapatan terhadap awak kapal negara itu sendiri. Menambah tenaga kerja berarti akan ada rekrutmen penambahan tenaga kerja baru dari diklat-diklat yang 52 yang kami luncurkan.
Selain itu ke depan akan kami sesuaikan lagi. Nanti akan ada lagi diklat-diklat non STCW sesuai dengan perkembangan kebutuhan dunia industri. Oke, ini barangkali satu pengetahuan baru ya Pak ya buat Sobat BPSDMP ini, bahwa ternyata diklat di laut itu bukan hanya mau jadi nahkoda gitu ya, bukan hanya jadi ABK aja, ternyata banyak hal yang bisa diimprove dan ditambahkan gitu kompetensinya di situ. Saya juga bahkan tadi baca ada diklat tentang chef juga ya Pak ya? Ada. Jadi yang jago-jago masak nih juga bisa nih kerja di perkapalan gitu ya Pak ya? Di kapal-kapal yang besar itu kan dibutuhkan. Begitu juga di Bali tuh banyak itu diklat-diklat seperti itu yang kerjasama kita. Itu terbagi ya di 12 lembaga pendidikan kita itu masing-masing melaksanakan. Ada yang 2 sampai ada yang 11 melaksanakan diklat-diklat non STCW tersebut. Bayangkan sertifikasi sekarang para awak kapal itu ditambah dengan pengetahuan, pemahaman, sertifikasi tentang diklat-diklat dan STCW. Sekarang itu berarti pendapatan. Menambah nilai jual juga ya Pak untuk kita misalnya melamar kan jadi ada nilai tambahnya gitu dari kitanya sendiri gitu. Nah sekarang juga yang bikin penasaran nih Pak nih. Kan tadi Bapak bilang itu adalah kebutuhan pasar, kemudian banyak permintaan dari stakeholders dan sebagainya. Itu dari Pusbang Laut sendiri membuat seperti training need analysis kah atau memang pure itu dari kebutuhan user gitu? Pertama memang kebutuhannya. Setelah kebutuhan inisiasi kita evaluasi lalu kita persiapkan naskah akademis. Setelah naskah akademis kita persiapkan lalu kurikulum, silabus, bahan ajar, pengajar, TOT-nya baru kita launching. Dan ini 52 sudah di launching ya oleh Bapak Menteri Perhubungan. Luar biasa. Sudah betul. Ada beberapa bulan yang lalu sudah di launching dan ini teman-teman di 12 UPT unit pelaksana teknis matra laut kita sudah sedang melaksanakan. Luar biasa ya Pak, berarti sudah 52. Ternyata itu memang benar-benar kebutuhan pasar. Artinya yang mau diklat itu emang benar-benar diklat yang dibutuhkan gitu, nggak asal-asal bikin diklat hanya untuk pendapatan aja gitu Pak. Karena kadang mikirnya kayak banyak banget nih diklat dibuat buat apa gitu ya. Ternyata sudah melalui beberapa proses juga, tentunya nggak asal-asalan. Nah Pak, sekarang untuk diklat non STCW ini sendiri targetnya siapa nih Pak sebenarnya? Untuk siapa? Ini peminat-peminat di dunia maritim ya. Tentunya ini baik dari awak kapal itu sendiri maupun dari industri-industri maritim maupun dari peminat-peminat dari SDM-SDM di maritim itu sendiri. Tapi kalau misalnya non maritim pengen kerja di perkapalan gitu bisa. Misalnya saya nih Pak, kayak aku jago masak deh, aku mau ambil diklat chef deh, lalu aku ngelamar ke salah satu perusahaan gitu bisa juga. Jadi ada jenjangnya itu, seperti diklat kepelabuhanan. Itu ada jenjang kepelabuhanan tipe A, kepelabuhanan tipe B. Ada diklat yang jenjang 1, jenjang 2, jenjang 3, tipe A, tipe B, tipe C. Operator sampai kepada manajemen. Nah ini sudah ada tahapan-tahapan jenjangnya. Berarti kalau misalnya dari umum gitu ya, bukan dari kemaritiman basicnya, ya berarti mengambil diklat non SCTW itu dari level paling basic gitu ya Pak ya, baru nanti ditingkatkan lagi. Nanti kan ada suatu selektif ujian persyaratan yang kita keluarkan dan sudah distandarkan. Berarti kan targetnya bukan hanya yang sudah bekerja di dunia kemaritiman aja, tapi buat siapa aja ini terbuka gitu ya Pak ya. Iya boleh, bisa itu. Luar biasa. Jadi artinya gini, maksudnya ternyata siapa saja punya kesempatan yang sama untuk bisa bergabung di dunia kemaritiman Indonesia, yang dibilang Indonesia aja negara maritim gitu. Betul. Ya. Masa pegawai maritimnya dikit, apalagi misalnya ada banyak pekerja dari asing gitu kan. Ngapain orang negara kita aja udah menyiapkan segini banyaknya diklat yang dibutuhkan. Luar biasa Pak Ahmad, kayaknya seru banget nih. Bahkan bukan cuma bekerja di luar negeri ya, sertifikasi yang sudah dimiliki dari diklat-diklat non STCW itu juga dia bisa bekerja di luar negeri, nantinya sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu yang kita harapkan nanti dengan kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga di luar negeri melalui MOU yang ada. Nah menarik nih Pak, tadi Bapak bilang sertifikasinya nanti bisa diterima di luar negeri juga. Yang mengeluarkan sertifikat ini kalau misalnya pelatihan non STCW itu hanya sertifikat kompetensi oleh lembaga diklatnya atau sampai dari Direktorat Laut atau dari Pusbang atau bagaimana Pak?
dari Perhubungan Laut mengeluarkan suatu approval nanti. Oke. Approve yang kita diberi izin setelah pengajuan dan Diklatnya tadi. diadakan suatu bimbingan teknik secara bersama-sama, lalu dikeluarkanlah izin, lalu dikeluarkanlah SK, surat keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan dan surat keputusan Dirjen Perhubungan Laut. Oke, jadi nanti lulusan mendapatkan sertifikat Sertifikatnya kompetensi dikeluarkan dari oleh- lembaga diklat dan itu Iya, dari Dirjen Perhubungan Laut nanti. dari Dirjen Perhubungan Laut. Iya, cuman diturunkan kepada direktur-direkturnya nanti Betul, yang betul. mengeluarkan sertifikat tersebut bersama dengan BPSDM. Sehingga itu nggak laku cuma di Indonesia aja ya Pak ya, bisa di luar negeri juga Itu gitu. kan keahlian itu yang luar biasa itu. Betul-betul menambah kompetensi. Nah, Pak Ahmad sendiri nih, kayaknya menarik memang kalau ngomongin laut itu luas sekali ya. Itu kita masih ngomongin yang non STCW gitu ya. Yang STCW apalagi barangkali nanti kapan-kapan kita masih bisa ngobrol lagi ya Pak ya tentang boleh itu. dengan- Nah, harapan Pak Ahmad sendiri nih untuk kedepannya bagaimana, terutama untuk diklat STCW ini gitu. Jadi pertama kami evaluasi yang sudah lama ya, dari 47 itu kita selesaikan dengan perkembangan apa yang dibutuhkan di dunia industri maritim. Yang ada ini kami akan terus sosialisasikan sebanyak-banyaknya sehingga lebih banyak peminat lagi, dia bisa memperoleh kesempatan kerja di hasil dari sertifikasi diklat-diklat ONCCW tersebut, dan dia bisa berkontribusi. Betul. Diklat non-CCW ini nggak panjang ya, nggak lama ya. Kayak short Tidak course gitu kan seperti ya Pak ya? short course. Berapa lama Pak? Seminggu, 2 Betul, minggu? Ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, bahkan ada yang 3 bulan ya. Tergantung trainingnya dari training apa. diklat yang dia ikuti. Oke. Nah kalau misalnya Sobat BPSDMP nih Pak tertarik nih kayaknya habis dengerin kita nih ngobrol nih Pak. Nah mau tahu informasinya kemana tuh Pak? Ada, buka di website kita, di medsos kita juga ada. Silakan buka lah BPSDM, Oke. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut, di medsos kita juga sudah Betul. banyak tuh, Lengkap. Instagram, bahkan di website kita Betul. juga sudah ada, dan itu sudah ada kontak-kontaknya. Dan juga tentunya seluruh UPT, seluruh perguruan tinggi di bawah Pusbang Laut juga sudah memiliki sosmednya. Kalau mau lengkapnya langsung aja ke BPSDMP 151 Instagramnya, follow Iya. terus, nanti bisa cek tuh di situ akunnya banyak sekali dari Pusbang Laut dan juga semua perguruan tingginya. Baik Pak Ahmad, terima kasih sekali ngobrol Terima kita hari kasih ini. sudah diberi kesempatan. Sukses buat kita semua ya. Sukses juga buat Pak Ahmad dan mudah-mudahan diklat STCW ini bisa diselenggarakan semuanya segera karena kan masih baru 7 tadi ya Pak ya. non-STCW Ya yang non STCW ini bisa diselenggarakan segera ke depannya dan yang masih belum di launching bisa segera di launching dan memberikan kontribusi terbaik untuk pelayaran Indonesia. Itu sih intinya. Sekali lagi Pak Ahmad terima kasih banyak sudah mampir ke Binari. Terima kasih ya sudah diberi kesempatan mensosialisasikan diklat non STCW. Jangan lupa cari apa yang diinginkan dari diklat non STCW ini, ikuti dan siapkan untuk bekerja. Mari bergabung di pelayaran Indonesia. Terima kasih. Sampai jumpa di Binari, bincang menarik seputar transportasi.